Kisah keluarga Nabi Hafsah binti Umar. Kelahiran dan pernikahan Hafsah. Ini adalah kisah tentang salah satu Ummul Mukminin, Hafsah binti Umar radhiyallahu anha. Hafsah dikenal sebagai Sawwamah dan Qawwamah, yakni wanita yang rajin berpuasa dan melaksanakan ibadah salat malam. Ia juga dipercaya meneruskan tanggung jawab untuk menjaga Al-Quran. Ayah Hafsah adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad SAW, dan merupakan khalifah kedua yang meneruskan perjuangan setelah Abu Bakar Ash-Shiddiq, seorang lelaki hebat yang keislamannya mengangkat kejayaan Islam. Hijrahnya menjadi kemenangan dan kepemimpinannya penuh dengan keadilan. Ibu Hafsah bernama Zainab binti Maz'un, saudara perempuan sahabat terkemuka Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un adalah muhajirin pertama sekaligus pemimpin dari kelompok orang-orang yang hijrah pertama kali ke Habasyah. Paman Hafsah adalah Zaid bin Khattab yang ikut dalam perang Badar dan perang-perang lainnya bersama Nabi Muhammad SAW dan meninggal sebagai syahid dalam perang Yamamah. Umar bin Khattab pernah berkata tentang Zaid, "Dia telah mendahuluiku dalam meraih dua kebaikan. Dia masuk Islam sebelumku dan gugur sebagai syahid sebelumku." Sedangkan Bibi Hafsah adalah Fatimah binti Khattab radhiyallahu anha. Ia adalah istri Sa'id bin Zaid, salah seorang dari 10 sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Fatimah binti Khattab termasuk salah seorang wanita yang pertama masuk Islam. Salah satu saudara Hafsah adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang ahli ibadah, zuhud, takwa, dan ulama besar. Bahkan Rasulullah SAW pernah memujinya. "Sesungguhnya Abdullah adalah seorang yang soleh." Hafsah lahir di Mekah 5 tahun sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi nabi. Sebelum Umar bin Khattab mengenal Islam, ia merasa malu ketika Hafsah lahir dengan mitos Arab jahiliyah bahwa kelahiran anak perempuan adalah aib atau sebuah berita yang memalukan. Namun setelah masuk Islam, Umar bangga kepada anaknya yang menjadi penghafal Al-Quran dan penjaga mushaf pertama di dunia. Sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, kaum muslim tidak dapat sholat di depan Ka'bah. Mereka merasa takut. Namun setelah Umar menyatakan masuk Islam, ia dengan berani menentang orang-orang Quraisy sehingga kaum muslim dapat sholat di depan Ka'bah dan mereka pun sholat bersama. Islamnya Umar adalah salah satu faktor kejayaan dan kekuatan Islam. Sejak itu keluarga Umar bin Khattab yang penuh berkah hidup di bawah naungan ajaran agama Islam dan berdampingan dengan Nabi Muhammad SAW. Hafsah yang saat itu baru berumur 10 tahun akhirnya memeluk agama Islam. Ketika Hafsah beranjak dewasa, ada seorang sahabat yang meminangnya. Ia adalah Hunais bin Hudzafah. Hunais masuk Islam melalui Abu Bakar Ash-Shiddiq. Hunais adalah seorang yang termasuk memeluk Islam pada masa-masa awal. Dia pernah 2 kali mengikuti hijrah, yakni ke Habasyah dan ke Madinah. Kala itu kekejaman dan intimidasi orang-orang musyrik semakin meningkat. Hunais membawa Hafsah hijrah ke Madinah setelah mendapat izin dari Rasulullah SAW. Di tempat baru ini, pasangan suami istri ini hidup berdampingan dengan kaum Ansor dan kebahagiaan semakin bertambah setelah Rasulullah juga tiba di Madinah. Hunais, suami Hafsah, ikut dalam perang Badar. Ia berperang sangat gigih. Dalam perang tersebut tubuh Hunais penuh luka, tapi ia terus berperang untuk menegakkan kalimat Allah. Hunais kembali ke Madinah dengan membawa luka yang parah. Hafsah sempat merawat Hunais sampai suaminya tersebut meninggal dunia. Hunais meninggal sebagai syahid. Rasulullah bersama kaum muslim menguburkan jasadnya di Baqi berdampingan dengan kuburan Utsman bin Maz'un. Hafsah yang saat itu berusia 18 tahun menjadi seorang janda. Umar sangat sedih dengan nasib putrinya yang masih muda tetapi sudah menjadi janda. Akhirnya setelah berpikir panjang, Umar memutuskan untuk mencarikan seorang suami yang dapat mendampinginya. Kemudian Umar bin Khattab pergi ke rumah Abu Bakar Ash-Shiddiq. "Wahai Abu Bakar, jika engkau mau, saya nikahkan engkau dengan Hafsah binti Umar bin Khattab." Namun Abu Bakar hanya diam, tidak menyahut sedikit pun ucapan Umar. Umar merasa sedih dan kecewa. Diamnya Abu Bakar berarti adalah sebuah penolakan.
Lalu Umar menawarkan putrinya kepada Utsman bin Affan. Kala itu Utsman sedang berduka karena ditinggal istrinya meninggal dunia, Ruqayyah, putri Rasulullah. Wahai Utsman, jika engkau berkenan, aku nikahkan engkau dengan Hafsah binti Umar. Saya akan pikirkan masalah ini. Umar pun menunggu beberapa waktu, lalu ia bertemu lagi dengan Utsman. Utsman pun memberi jawaban. Tampaknya saya belum ingin menikah saat ini. Mendengar jawaban Utsman, Umar pun merasa sedih. Umar kecewa dengan sikap kedua sahabatnya tersebut. Kemudian Umar mengadukan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah Rasulullah mendengar cerita Umar, beliau berkata, Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik dari Utsman. Sedangkan Utsman akan menikah dengan wanita yang lebih baik dari Hafsah. Tidak lama kemudian, Rasulullah SAW meminang Hafsah binti Umar. Umar pun menikahkan putrinya dengan sukacita. Umar merasakan bahagia yang tiada tara. Bagaimana tidak, putrinya menikah dengan seorang yang agung dan mulia, yaitu Muhammad SAW. Setelah pernikahan Hafsah selesai, Abu Bakar menemui Umar dan minta maaf. Mungkin kau kecewa padaku saat mengajukan Hafsah. Aku tak memberikan jawaban apapun padamu. Iya. Janganlah engkau kesal kepadaku. Sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah SAW telah menyebut Hafsah. Aku tak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah. Seandainya beliau tidak menyatakan maksudnya, maka aku pasti bersedia menikahinya. Rasulullah menikahi Hafsah pada tahun ketiga Hijriah, tepatnya sebelum perang Uhud. Dalam pernikahannya beliau memberi mahar sebesar 400 dirham. Demikianlah kisah Hafsah binti Umar. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain: pertama, hendaknya kita berani dalam menegakkan atau mengungkapkan kebenaran, seperti teladan dari keberanian Umar bin Khattab dalam memerangi orang Quraisy yang menentang ajaran Islam. Kedua, para sahabat Nabi SAW sangat beradab dan menghargai Rasulullah. Hal ini ditunjukkan ketika Abu Bakar menolak Hafsah karena sebelumnya telah mengetahui bahwa Rasulullah akan menikahi Hafsah. Wallahu a'lam bishawab.